probably to access some of Britain. Ribuan kilometer di bawah ombak Samudra Hindia, ada sebuah kanal rahasia yang tak pernah sepi. Ia adalah alur laut Kepulauan Indonesia, ALKI, jantung pergerakan ekonomi dan militer global. Namun, di kedalaman yang sunyi inilah, kedaulatan kita kini dihadapkan pada sebuah dilema yang bertenaga atom. Bukan rudal atau pesawat tempur, melainkan kapal selam serang bertenaga nuklir atau SSN milik Australia yang akan segera hadir. Bisakah Jakarta, sang poros maritim dunia, mendikte pergerakan monster laut super senyap ini? Dan bagaimana TNI Angkatan Laut mendeklarasikan zona terlarang di selat kami tanpa melanggar hukum dan tanpa memicu eskalasi? AUKUS, kenaikan pangkat senyap, dan dilema hukum. Kehadiran AUKUS, aliansi trilateral antara Australia, Inggris, dan Amerika Serikat, pada tahun 2021 mengubah peta geopolitik kawasan secara drastis. Bagi Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya, yang paling mengkhawatirkan bukanlah manuver kapal perang di permukaan, melainkan janji Washington dan London untuk membantu Canberra membangun 8 armada SSN canggih pada awal 2030-an. Mengapa ini menjadi isu kedaulatan? Kapal selam diesel elektrik atau SSK yang dimiliki Indonesia dan mayoritas negara Asia Tenggara harus muncul ke permukaan untuk mengisi ulang baterai. Mereka memiliki batas jelajah. Sebaliknya, SSN ditenagai reaktor nuklir mini. Mereka mampu menyelam tanpa batas waktu, bergerak sangat cepat, dan yang paling berbahaya, mereka jauh lebih senyap. Dalam skenario terburuk, sebuah SSN dapat berpatroli di perairan Laut Natuna Utara selama berminggu-minggu tanpa terdeteksi, beroperasi persis di perbatasan terluar kita. Ini bukan sekadar pelanggaran kedaulatan, tapi spionase bawah air yang nyaris sempurna. Dilema hukum pun muncul. Konvensi Hukum Laut, UNCLOS, 1982 memang memberikan hak transit passage bagi kapal militer asing untuk melintasi selat internasional, termasuk ALKI yang merupakan perairan kepulauan Indonesia. Namun, Indonesia menjunjung tinggi CANWFZ atau Komitmen Kawasan Bebas Senjata Nuklir. SSN, meskipun tidak membawa senjata nuklir, memiliki reaktor nuklir yang membawa risiko lingkungan. Di titik inilah Indonesia dapat dan harus bersuara. Analisa taktis. Tameng sonar Indonesia melawan hantu atom. Mari kita beranjak dari ranah diplomatik ke realitas taktis. Bisakah TNI Angkatan Laut mendeteksi SSN Australia yang terkenal senyap seperti hantu? Secara realistis, tantangan kita sangat besar. Perairan Indonesia, terutama Selat Lombok, sangat kompleks. Arus deras, suhu air yang bervariasi, dan ekosistem laut yang bising. Kondisi ini secara ironis justru menguntungkan kapal selam siluman karena gelombang suara sonar aktif kita akan bias, sementara kebisingan alam menyamarkan suara SSN. Mayoritas sistem sonar yang ada pada armada KRI kita saat ini dirancang untuk mendeteksi SSK yang relatif lebih bising. Melawan SSN, kita memerlukan lompatan teknologi yang serius. Inilah saatnya bagi Indonesia untuk tidak melarang, melainkan mendikte. Daripada melanggar UNCLOS dengan melarang total, Jakarta harus menerapkan strategi deterrence doktrinal yang kredibel. Pertama, syarat khusus transit. Indonesia dapat menuntut bahwa setiap kapal bertenaga nuklir yang melintasi ALKI harus melapor kepada otoritas TNI Angkatan Laut, melewati jalur pelayaran tertentu, dan menunjukkan proof of safety atas reaktor mereka. Pelanggaran aturan ini, meskipun masih dalam koridor transit passage, akan dianggap sebagai tindakan permusuhan. Kedua, penguatan mata pasif. TNI Angkatan Laut harus berinvestasi masif pada sistem hydrophone array pasif, jaringan sensor bawah air yang diletakkan secara strategis di dasar laut, terutama di Selat Lombok dan Selat Sunda. Sensor ini tidak memancarkan sinyal, hanya mendengarkan. Hanya dengan telinga pasif yang sangat sensitif, kita dapat memetakan jejak akustik SSN asing dan menciptakan zona pengawasan bawah air yang efektif. Ketiga, kapal selam Scorpene. Akuisisi kapal selam Scorpene dari Prancis bukan hanya menambah kekuatan tempur, tetapi juga membawa kemampuan sensor anti kapal selam yang jauh lebih canggih. Armada ini diposisikan sebagai hunter-killer di ALKI, akan menjadi jawaban realistis TNI Angkatan Laut atas ancaman bawah air yang semakin kompleks. Zona terlarang, bukan larangan, tapi pengawasan penuh. Konsep zona terlarang yang kita maksud bukanlah larangan masuk secara fisik, itu adalah zona pengawasan penuh, full awareness zone.
Indonesia harus mampu menunjukkan kepada dunia, terutama kepada pihak AUKUS, bahwa kita tahu persis apa dan siapa yang melintas di perairan kita. Apabila sebuah SSN asing melintas tanpa mengindahkan syarat keselamatan dan tanpa melapor, TNI memiliki legitimasi kuat untuk mengaktifkan seluruh sistem deteksi, bahkan mengerahkan aset KRI dan heli AKS secara demonstratif. Ini adalah bentuk deterrence yang matang. Kami tidak melarang Anda, tapi kami melihat Anda. Langkah ini menempatkan Indonesia sebagai kekuatan maritim yang bertanggung jawab dan tidak tunduk pada tekanan kekuatan besar. Kita memanfaatkan posisi geopolitik kita sebagai kunci maritim dunia. Jika SSN Australia memaksa diri melintas tanpa menghormati protokol keselamatan lingkungan nuklir, mereka justru yang akan menanggung risiko politik dan hukum di forum internasional. Maka, PR terbesar Kemhan dan TNI Angkatan Laut adalah mempercepat modernisasi pada 3 pilar: sistem sonar canggih, data fusion, integrasi sensor, dan kapasitas sumber daya manusia yang mampu mengoperasikan dan menganalisis data kompleks bawah air. Ancaman dari aliansi AUKUS dan SSN bukanlah sekadar perlombaan senjata. Ini adalah ujian bagi kedaulatan Indonesia, terutama sebagai negara yang memegang mandat poros maritim dunia. Kedaulatan di abad ke-21 tidak lagi diukur dari seberapa besar rudal yang kita miliki, tetapi dari seberapa besar kontrol dan informasi yang kita miliki atas wilayah kita, di atas maupun di bawah permukaan laut. Indonesia tidak akan pernah memilih pihak dalam rivalitas kekuatan besar. Prinsip bebas aktif adalah tameng diplomasi, dan kemampuan deteksi bawah air yang kredibel adalah tameng militer kita. Kita harus pastikan laut kita tetap menjadi zona bebas nuklir, dan ALKI hanya dapat dilintasi dengan menghormati aturan yang ditetapkan oleh tuan rumah. Itu adalah harga mati. Tugas kita sebagai bangsa adalah memastikan kekuatan militer sejati sebuah negara kepulauan tidak diukur dari jumlah kapal induk yang dimilikinya, melainkan dari seberapa nyenyak tidur kedaulatannya di setiap palung dan selat yang ia klaim. Jaga laut, jaga bangsa. Kami update militer, sampai jumpa di analisa berikutnya.